Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Kali ini kita akan berbicara kelanjutan dari tamu yang minggu kemarin, yaitu Ketua Stikes Mudia Husada Madura. Beliau mengizinkan kita Albima 1208 channel ini untuk mengundang salah satu prodi baru di Stikes Mudia Husada Madura, yaitu prodi farmasi. Dan ini kalau tidak salah informasi adalah satu-satunya di Madura, di Pulau Garam. Oke, kita akan mulai. Selamat malam Ibu Ria, betul ya? Iya, benar. Nama lengkapnya siapa Ibu? Ibu Ria Datus Solihah. Ibu Ria Datus Solihah. Bu Ria ini di Stikes Mudia Husada sebagai apa? Untuk saat ini per 2 bulan kemarin saya di SK-kan sebagai Kaprodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Kaprodi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Klinik dan Komunitas. Oke. Menurut informasi dari Ketua Stikes Mudia Husada kemarin, bahwa S1 Farmasi ini adalah prodi baru. Ya, benar. Di baru. Mudia Husada Madura. Benar. Dan ini satu-satunya di Pulau Madura. Benar. Benar ya? Ya. Menurut Bu Ria sebagai Kaprodi, ini pertanyaan pertama dari saya. Karena memang menarik sekali kenapa saya undang prodi farmasi ini. Saya lihat untuk prodi farmasi ini sangat kuat di luar Madura ya. Benar. Di kampus-kampus lain ya. Sangat banyak di kampus baik negeri ataupun swasta sudah ada beberapa, walaupun tidak sebanyak fakultas kedokteran mungkin, ataupun tidak sebanyak fakultas keperawatan, tapi kalau dilihat dari lapangan pekerjaan ya yang menjanjikan, jadi banyak baik universitas ataupun sekolah tinggi ilmu kesehatan yang mulai tergiur untuk mendirikan fakultas farmasi atau program studi S1 farmasi. S1 farmasi. Awal ceritanya kok bisa Mudia Husada Madura ini berani membuka prodi ini gitu loh. Ini tidak main-main saya lah. S1 farmasi ya. Kan lulusannya nanti apoteker ya kalau nggak salah. Untuk S1 farmasi itu sebenarnya sama dengan S1 ilmu keperawatan, yang dia untuk menjadi seorang perawat harus menempuh profesi nurse. Oke. Kedokteran untuk menjadi seorang dokter harus menempuh profesi dokter. Nah, kalau di farmasi untuk menjadi seorang apoteker harus menempuh profesi apoteker. Oh, jadi ini bukan profesi apotekernya ya? Bukan. S1 farmasinya. Ya, karena untuk itu menjadi sebuah target kita ya. Targetnya dalam membuka S1 farmasi 3 tahun atau 5 tahun ke depan, kita bisa memenuhi persyaratan untuk membuka profesi apoteker sendiri, pendidikan profesi apoteker sendiri. Oh, jadi berjenjang. Berjenjang. Setelah lulus dari Mudia Husada S1 bisa langsung profesinya di sini juga gitu ya? Ya, insya Allah kalau ini ya, karena kita sama-sama berusaha. Untuk yang angkatan sekarang dimungkinkan bisa mungkin kita membuka profesi apoteker, tapi itu sebuah usaha ya. Apakah kita bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk membuka pendidikan profesi apoteker ataupun belum? Walaupun belum ya, jangan khawatir ya. Lulusan S1 farmasi di Stikes Mudia Husada Madura akan bisa ya available untuk diterima. Kami usahakan available untuk diterima di beberapa perguruan tinggi yang memiliki pendidikan profesi apoteker. Mengapa saya bilang demikian? Karena saya pun dulu berasal dari suatu universitas yang notabene itu tidak memiliki pendidikan profesi apoteker. Di mana itu? Saya lulusan S1 farmasi di Universitas Jember. Ya, jadi saya merantau di Jember selama 4 tahun. Kemudian kakak kelas saya sebelumnya mereka melanjutkan paling banyak itu ITB, Unpad,
dan beberapa universitas swasta dengan akreditasi A baik di Jogja ataupun di Untuk Solo. ambil profesi apotekernya. Itu ambil profesi apotekernya. Bu Ria sendiri dari mana profesi apoteker? Saya profesi apotekernya waktu itu ngambil di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh, di Surakarta. Swasta Oke. tapi dia akreditasinya A. Oke. Kembali ke masalah S1 farmasi ini yang dipunyai Ngudia Usada. Sampai sejauh mana sih keberanian ini? Kok sampai dibuka S1 farmasi di Ngudia? Yakin membuka ini dengan taruhannya adalah kompetensi yang baik. Gimana latar belakangnya kok bisa berani ini menyaingi fakultas-fakultas center yang besar di Jawa Timur lah khususnya ya? Wah ya, itu Gimana? Mimpi ya. Awalnya itu karena target semua prodi farmasi ya, target institusi. Kita itu bisa unggul di kancah nasional itu pada tahun 2026. Jadi pada saat ada perlombaan atau penilaian oleh LL Dikti terhadap sekolah tinggi swasta ya ataupun universitas swasta gitu, kita itu tidak berada di bawah dong. Kita lumayan menempati 20 besar kalau nggak salah, atau 30 besar saya lupa ya, institusinya. Jadi kenapa enggak gitu, why not? Dan kita di situ sebelumnya saya tuh di Ngudia Usada Madura sudah bergabung di tahun 2016, kemudian saya selesai S2 di UNER itu tahun 2017. Karena memang notabene belum ada prodi farmasi, jadi saya di home base-kan di prodi TLM. Sebelum di prodi TLM, saya mengajar di beberapa prodi yang memang notabene memerlukan dosen farmasi seperti farmakologi kebidanan, kemudian di keperawatan saya juga mengajar gitu terkait dengan farmakologi di situ. Jadi di Stikes Ngudia Usada mempunyai dua dosen dengan basic farmasi. Saat saya ini dengan saat teman ini. saya, bukan saat ini, dulu sebelum dulu. ada prodi farmasi. Oke. Mungkin itu yang salah satunya ya, yang melatar belakangi kenapa ada mimpi untuk membangun S1 suatu farmasi. S1 pendidikan S1 farmasi. Awalnya dari situ. Kemudian mungkin selanjutnya institusi melihat S1 farmasi ini lulusannya lumayan banyak dicari. Jadi jika orang yang mengerti akan mendambakan anaknya itu kuliah di S1 farmasi. Di antara beberapa fakultas kesehatan, kalau kedokteran memang jauh ya di atas pilihannya. Lapangan kerja yang lumayan menjanjikan ya, dan pada saat dia bekerja dengan ada kontrak kerja yang melindungi gitu ya, artinya gaji itu sudah ditentukan dari suatu Kontrak kerja. Iya, kontrak kerja dari IAI ya. Itu sudah ditentukan berapa minimal upahnya untuk seorang apoteker, itu sudah ditentukan. Jadi jika kita bekerja tidak mungkin digaji asal-asalan demikian. Terus Ada standarnya berarti ya. ada standarnya. Kemudian untuk pendirian apotik harus ada seorang apoteker. Sekarang pun akreditasi di beberapa pelayanan kesehatan itu sudah mewajibkan suatu instalasi farmasi itu dipegang oleh apoteker, baik di puskesmas apalagi di rumah sakit. Kalau di rumah sakit sudah ditentukan farmasi klinisnya harus berapa orang. Jadi latar belakang itu ya. Ya, mungkin yang melihatnya bisa- dari situ. Yang Target, menyemangati ya. Ngudia Usada Madura Ya. membuka pendidikan S1 farmasi. Dan itu tidak mudah memang sih untuk Selain- disetujui oleh LL Dikti itu kita Tidak mudah. butuh Tapi proses selain itu lama. memang kan jadi pilihan tadi ya. Selain itu mampu nggak sih bersaing dengan tetangga misalnya Surabaya ada Erlangga, ada Ubaya di situ kan ya. Mampu nggak bersaing dengan itu? Ya karena gini loh. Kita mencetak sebuah berani membuka prodi baru sehingga nanti mencetak lulusan S1 farmasi, ya kan? Kompetitor ini kan banyak. Ya. Mampu nggak kira-kira bersaing? Kalau bersaing dalam hal Tidak output, hanya mencetak sekedar lulus aja dong kan? pastinya itu menjadi visi kami. Kalau untuk
sekedar output gitu kan, mahasiswa, tentu kami akan mengupayakan. Yang membuat kami tidak takut kalah bersaing adalah target utama kami itu adalah di Madura terlebih dahulu. Karena di Madura itu banyak SDM yang mungkin bisa menyaingi tanpa mereka harus menyeberang keluar kan, di mana ya slogannya orang Madura itu, kalau masih ada yang dekat mungkin ngapain jauh-jauh ke Surabaya. Kita untuk biaya pendidikan kita sudah berkaca dari beberapa universitas, baik sekolah tinggi negeri ataupun swasta yang ada di Surabaya, dan kami mengambil patokan harga dengan kapasitas yang paling murah gitu ya. Jadi kita tidak terlalu banyak mengambil benefit ya. Kalau kita lihat di beberapa universitas swasta itu biasanya di Ubaya ya. Wah, itu sudah luar biasa biaya pendidikannya, bisa 3 kali lipat biaya pendidikan yang di Stikes Ngudi Husada Madura sekarang. Ini berarti penerimaan tahun pertama di Stikes Ngudi Husada Madura ya? Iya benar. Yang daftar berapa orang untuk tahun ini? Ini kan membuka ini. Karena saya tuh awalnya berpikir ya, kalau memang target itu jangan terlalu besar. Karena apa? Ada ujian kompetensi. Kalau di dokter ada UKDI, kalau di nurse ada UKNI, farmasi pun ada ujian kompetensinya. Di gitu. akhirnya. Di akhir. Ya. Okay. Dan yang namanya ujian kompetensi, kita tidak bisa melihat dia dari daerah mana, dia dari lulusan mana. Dia sama akan semua. bersaing secara nasional. Demikian. Nah, melatar belakangi itu, maka kami itu memperketat penerima kriteria inklusi yang kita ambil gitu kan. Kalau prodi lain itu masih menerima dari lulusan SMK ataupun SMA dari jalur luar IPA. Sedangkan untuk prodi farmasi kita memang perketat, itu khusus mengambil IPA. Oh gitu. Jadi kalau IPS nggak bisa ya? Nggak bisa. Memang banyak kemarin itu yang mendaftar. Itu target di awal. Iya, target di awal. Kriteria di awal ya. Supaya output kita nanti dengan input yang agak diperketat, kita bisa memperoleh output yang lumayan good lah. Oke. Berarti sekarang yang daftar berapa orang? Yang sudah mendaftar? Yang sudah kebetulan. Targetnya dulu berapa? Target penerimaan pertama mahasiswa S1 farmasi ini berapa? Targetnya tuh 40. 40. Yang daftar berapa? Yang daftar kemarin itu sampai 35. Yang diterima? Cuman yang kita terima itu ada 19 orang. 19 orang. Oh, berarti belum memenuhi kuota. Belum. Karena masih buka pertama. Selain masih buka pertama. Mungkin sosialisasinya kurang kali. Mungkin ya. Ya mungkin. Tapi kan? saya. Oke, berarti tadi infonya adalah tidak sesuai dengan kuota yang diharapkan gitu. 40 tapi yang daftar 30-an ya. Yang diterima 19. Ya, yang sesuai dengan kriteria kami 19 ya. Nah, yang daftar aja belum memenuhi kuota. Ini kurang sosialisasi dari kampus atau gimana? Apa karena orang itu belum ada yang tahu kan pertama kan. Jadi ya ini tujuannya di sini nih supaya ini salah satu bentuk sosialisasi. Cuman sosialisasi sebelumnya mungkin apa yang kurang gitu loh. Ya. Sehingga pendaftarannya aja tidak memenuhi kuota. Karena izin itu dari LLDikti itu turun pada saat tim Humas Sipenmaru ya, pendaftaran mahasiswa baru itu sudah jalan separuh. Jadi pada saat sudah gelombang 3 waktu itu. Jadi makanya kita nerima jarak sedikit untuk prodi farmasi ya, dan S1 Adminkes. Oh, jadi waktunya. Ya, mungkin waktunya mepet. Memang akhir-akhir, coba kita dari awal memang sudah start. Jadi kita bisa mengukurnya tahun depan. Jadi dari start ini yang sebagai sama. awal saja ya. Ya, benar. Pertanyaan selanjutnya adalah, mampu nggak sih bersaing dengan di sebelah? Contohnya begini, kenapa saya ngomong mampu bersaing? Karena yang kita tahu di center-center farmasi, ya kan, dosen-dosennya adalah beliau luar biasa loh, ya kan? Siap.
dosen-dosen yang berpengalaman ya dari segi usia, keilmuan gitu. Ya kan? Sedangkan Stikes Mudia Husada Madura ini adalah pertama kali dan tidak ada dosen luar sama sekali. Ada nggak yang diundang untuk mengisi sebagai dosen luar biasa? Kalau nantinya ini sudah berjalan. Target ada. Untuk dosen jadi tidak melulu dosen lokal semua. Tidak dong, kita apalagi nanti target kita 3 tahun lagi akan akreditasi. Di akreditasi itu dipersyaratkan ada kuliah pakar. Nah, disitulah kita mengundang. Itu yang saya penasaran gitu. Kalau cuma mengandalkan dosen lokal, nantinya akan underestimate dari masyarakat, khususnya di Madura loh ya. Loh, itu loh dosennya dosen-dosen lokal semua nih, kan gitu. Jangan salah, kita sudah punya ya, makanya 5 ini dosen. Bagaimana mengatasi pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh. Apakah dengan cara mungkin sementara masih mengundang sebagian dosen luar biasa dari Surabaya misalnya, atau memang sudah percaya diri sehingga udah wes farmasi untuk tahun ini angkatan pertama dosennya lokal semua, gimana? Untuk ahli itu kita tidak tutup mata. Untuk mata kuliah yang memang memerlukan pakarnya pasti kita mengundang. Di sini yang membimbing kita kurikulum itu Prof. Wiji, beliau dari UNER. Farmasi UNER. Farmasi UNER. Oke. Berarti ada bimbingan ya dari Farmasi UNER. Sudah profesor. Kemudian dosen-dosen kita itu 2 dari Surabaya, lulusan S2 Farmasi Klinis UNER. Notabene yang nanti akan mengisi di semester 1 ini awal. Dan kenapa kok tidak langsung mengundang dosen pakar untuk bersaing dan lain sebagainya? Karena kompetensi mata kuliah di semester 1 ini memang belum, karena memang masih dasar. Fisika dasar, biologi dasar ya, sebatas itu. Tetapi masih ada ya rencana mengundang dosen-dosen pakar begitu ya? Pastinya. Karena ini kan bisa jadi sebagai magnet. Ya jelas, gitu itu kan? pastinya. Kalau tidak ada dosen pakar sama sekali, jadi nanti jadi underestimate nih masyarakat gitu. Wah, ini yang berpengalaman nggak sih dosennya karena ini masih baru gitu? Malah untuk ada tuh mata kuliah yang namanya filsafat farmasi. Kita selain dosen basic farmasi, tentunya S2 ya, basic farmasi. Kita berencana untuk mengundang Ketua IAI Jatim, Pak Abdurrahim. Ya. Di situ kita sudah ada niatan, nanti dari 14 pertemuan itu kita akan mengundang beliau untuk beberapa pertemuan, 2-3 pertemuan demikian. Oke, berarti untuk masyarakat di Bangkalan atau di mana jangan khawatir ya, bahwa Stikes Mudia Husada Madura dengan S1 farmasinya tidak pernah main-main. Tidak main-main, memperjuangkan kualitas. Iya, tidak asal lulus ya kan, dan dosen pengajarnya pun sudah lulusan yang terbaik ya. Ya, dari Surabaya, dari semua. Jadi makanya pertanyaan ini kan perlu kita jelaskan kepada masyarakat bahwa memang tidak main-main dan semua dosennya sudah ahli semua gitu kan. Mungkin bukan farmasi aja ya. Kita berkomitmen untuk semua program studi yang ada di Stikes Mudia Husada Madura tidak main-main dalam hal kualitas pengajaran ke mahasiswa. Selalu dari tenaga yang memang basicnya sesuai. Kemudian ahli di bidangnya. Dari tenaga pengajar saya kira sudah cukup ya teman. Ada pertanyaan lagi nih. Bayangan masyarakat yang mahal itu kan seperti fakultas kedokteran, ya kan, farmasi. Nah, di Mudia Husada Madura, kalau orang mau sekolah farmasi, kalau mau mendaftarkan putra-putrinya di farmasi Mudia Husada Madura, mahal nggak sih? Tapi kalau dari fakultas lain gimana? Dari prodi lain bagaimana? Mahal itu relatif ya. Kalau ditanyakan dibandingkan dengan prodi yang lain, pasti lebih mahal. Lebih mahal. Kalau ditanyakan dengan universitas yang lain dengan sama prodi, bisa dibandingkan. Berarti kalau dari prodi lain pasti dia lebih banyak biaya ya, karena ada praktikum, reagen gitu ya. Reagen, kemudian lab yang tidak sedikit, peralatan yang mahal. Tim mengajar yang sudah expert gitu ya. Di situnya kita mengambil dana pendidikan disesuaikan dengan apa yang nanti kita akan keluarkan, demikian. Jadi jangan khawatir, Anda membayar segitu ke kami, Anda merasakan fasilitas yang Anda bayarkan. Jadi
Jadi ada timbal balik. Ada gitu dong, kan. ada dong. Oke. Kita Tapi yang selalu pasti memang open. kalau dari prodi lain pasti lebih mahal sedikit ya kan. Tapi Ya, kalau jelas. dibandingkan dengan S1 farmasi di kampus-kampus lain, di kampus NHM ini paling murah ya. Paling Tapi murah tidak murahan gitu ya. Intinya kan gitu. Ya benar, tidak paling murah Kan karena sih. tadi sudah disebutkan Ada kan. yang bersaing Nah, juga harganya. Persaingan juga semakin ketat, tapi walaupun murah bukan murahan. Benar. Karena semua kualitas baik dari pengajar, ruang kuliah, Kuliah, laboratorium. fasilitas laboratorium semua Kita- dimaksimalkan oleh Stikes Muda Husada Madura Ya, ya. siap. Oke. Nah, tadi ini nggak ragu Bang. Semoga tidak ragu nih ya. Semoga tidak ragu loh. Jangan ragu dong, karena kita Loh, selalu mengadakan evaluasi karena kok. di mana-mana Evaluasi. prodi pertama ini pasti orang akan bertanya kan gitu. Keraguan pasti ada. Ini Ya. tidak bisa dipungkiri. Makanya saya undang Kaprodi khusus ini di sini supaya keresahan masyarakat tentang pembukaan farmasi baru di Muda Husada ini. Tidak usah resah, dicoba aja baru tahu. Nah, berarti dicoba dulu ya. Coba dulu. Iya. Kita Kalau sudah dicoba PPMB pasti akan merasakan ya. Iya dong, PPMB itu menerima sampai bulan Oktober. Kenapa kok demikian? Ya, yang pertama alasannya terkendala pandemi, kita memang tidak bisa, humas tuh tidak bisa 100% gitu kan. Untuk promo-promo tuh nggak bisa 100%. Kendala pandemi. Nah, yang kedua kita berkaca dari beberapa universitas di Surabaya, mereka buka gelombang demi gelombang demi gelombang. Jadi apa salahnya kita mencoba masih membuka peluang? Mungkin nih setelah melihat podcast ini jadi wah penasaran gitu. Ya, saya harapkan memang begitu karena tenaga apoteker kalau ya farmasi ini kan Benar, ujungnya harus ke apoteker ya. Ujungnya ngambil profesi Kalau berhenti di dong. farmasi tok di S1 tok itu bisa dipakai nggak lulusannya? Bisa lah. Sebagai apa? TTK. Apa itu Dia TTK? itu kayak AA gitu, asisten. Ya mending sekolah AA dong daripada kalau S1 farmasi aja. Kalau nggak dilanjutkan apoteker loh. Loh, iya, tapi kan untuk S1 farmasi dia bisa punya dua pilihan. Sewaktu-waktu dia pengen kuliah profesi apoteker ya dia bisa jadi seorang apoteker. Sedangkan kalau dia berkuliah di D3 saja misalnya ya, D3 farmasi saja. Untuk lanjut ke profesi apoteker misalnya kalau ada niatan kan dia harus Iya. transfer dulu ke Ya, S1. tapi pertanyaan saya tadi, bagaimana kalau dia berhenti sampai S1 farmasi bisa dipakai nggak ijazahnya? Bisa kan itu. S1 itu Enggak, kalau tadi kan setara farmasi AA. melanjutkan profesi apoteker, dia sebagai apoteker. Ya benar. Tapi kalau dia berhenti di S1 farmasi sebagai apa? Asisten apoteker. Nah, ya sebagai asisten apoteker Ya, kan. benar. Dia tidak bisa melanjutkan apoteker, Bisa. jadi apoteker, bukan. Tidak bisa menjadi apoteker karena belum profesi apoteker gitu kan. Ya benar kalau Oke. itu. Tapi kan Berarti hanya sebatas lebih AA. mendekatkan diri untuk menjadi Jadi seorang apoteker. apoteker. Tapi batasnya AA kalau dia hanya berhenti di S1 farmasi. Benar. Oke. Jadi oke. tidak ada yang sia-sia. Oke. Terkait dengan podcast Ketua Stikes kemarin Ya, tentang penerimaan mahasiswa baru nih. Heeh. Nah, kalau saya tanya yang di farmasi ini, ada nggak praktek-praktek calo gitu? Kalau mau masuk nih satu farmasi lewat saya sekian juta, sekian ratus ribu gitu misalnya. Kira-kira ada nggak? Soalnya kemarin yang bikin mahal dalam tanda kutip Bapak Ketua kemarin ada yang praktek begitu gitu loh. Padahal kan sebaiknya tidak ada proses yang lewat calo gitu kan. Iya benar. Mm-mm. Oke. Ada. Kalau dan di farmasi sendiri ada sempat kecolongan seperti itu nggak? Kalau saya mungkin ya kalau ada sanak keluarga atau ada teman yang menitipkan gitu seperti itu. Kita kalau calo saya belum tahu pasti dia ada apa enggak untuk di farmasi ya. Tapi kita ada usaha untuk meminimalisir terjadinya praktek-praktek calo dengan Caranya? cara membuat brosur. Brosur itu sudah ada harganya dong. Pendidikannya berapa, biaya SPP-nya berapa, uang gedungnya berapa. Di situ sudah ada. Jadi kalau brosur itu sudah menyebar, kan orang sudah bisa melihat. Jadi untuk calo itu bisa menipu gitu kan susah. Karena keluarga notabene akan sudah tahu biayanya segini. Tapi kan ada masyarakat pasti takut nggak keterima. Ya kan itu upaya, gitu. upaya. Nah, iya. Kalau takut tidak diterima itu misalnya nelpon gitu ya ke saya, nitip gitu. Terus saya sebagai calo misalnya ya. Terus minta harga gitu biar diterima. Itu bisa ada bisa enggak sih kalau pertanyaan itu. Tapi kita lagi-lagi kita mencoba untuk
meminimalisir. Yang kedua, tadi cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua kita memberikan kompensasi. Misalnya nih ada teman atau sejawat yang menitipkan gitu kan. Berarti kan yang membawa mahasiswa tersebut itu adalah dia gitu. Nanti dia itu akan memperoleh kompensasi dari kami tanpa mengambil dari peserta. Kayak guru BK misalnya. Guru BK SMA 1, 2 berapa, Bangkalan, mana, Sampang gitu ya. Dia membawa berapa mahasiswa yang didaftarkan ke kami. Nanti dia akan memperoleh kompensasi dari kami. Sampai bahkan kemarin ya untuk prodi-prodi lain sebelum farmasi ini ada yang sampai umroh gitu kan. Berarti atas dedikasinya gitu loh. Iya, Jadi dia tidak perlu tergiur dengan mengambil dari peserta. peserta. Kalau mau masuk Muda Husada, Kalau memang bisa masih sekian juta, ada gitu. yang seperti itu kan di luar kendali kita. Iya, Jadi iya. tapi kita sudah mengatasi. Makanya terus ada yang hal-hal bilang mahal demikian. gitu ya. Jadi Ya. praktek-praktek itu yang tidak dibenarkan gitu ya. Ya, benar. Oke. Oke. Kalau nanti misalnya sudah berjalan nih S1 farmasi ya. Kalau lulus kan lebih baik dilanjutkan ke profesi apoteker. Benar. Kalau pertanyaan orang Madura gitu ya. Terima. Kalau sekolah S1 farmasi atau jadi apoteker bisa jadi PNS nggak sih? Itu loh bis yang dijadi tanyaan. Bisa nggak? Ceritanya Daftar sudah PNS apoteker gitu. apa enggak ya? Ceritanya sudah apoteker berarti ini. Kalau sudah apoteker ya. Kalau misalnya S1 aja kan nggak bisa katanya. Bisa. Bisa dong. S1 Itu- farmasi tok. Bisa daftar pengambilan mungkin pengambilan D3 farmasinya AA-nya. Kan banyak rumah sakit itu yang PNS. justru Tapi kan lulusnya S1, kok ambil D3? saya kurang ngerti yang itu ya. Tapi Katanya pertanyaan orang Madura sering begitu. Kalau sekolah di farmasi itu bisa nggak sih jadi PNS gitu? Bisa kalau gitu kan. apotekernya sudah jelas bisa kan ya. Kalau Bisa, S1 farmasi bisa. saja. Kalau S1 farmasi saja tuh menurut saya bisa kalau ada pengambilan dari pemerintah, misalnya diminta lulusan S1 tapi kebanyakan D3 sih. D3. Tapi aduh saya tidak bisa jawab ini. Berarti intinya harus melanjutkan berarti ya ke profesi apoteker. Gitu ya. Kalau ada 100% ya 80%-nya mending profesi. Iya, karena saya nggak pernah dengar ada Tanggung. pengambilan PNS dengan S1 farmasi. Tanggung. Iya kan? Saya juga belum, tapi saya coba nanti lihat lagi ya. Kalau ada nanti Karena ulang itu pertanyaan podcastnya. yang pertanyaan-pertanyaan yang sering masyarakat itu. Kalau sekolah akper misalnya akper nih atau misalnya S1 S1 keperawatan perawat gimana? bisa Bisa jadi nggak? PNS nggak gitu? Bisa Ya, nggak? bisa kan gitu. Bisa nggak? Jadi S1 kebidanan bisa nggak? S1 dokter gitu tanpa profesi bisa nggak jadi PNS? Nggak bisa. Nggak ada pengambilan. Nggak ada. Karena harus berjenjang ke profesi kedokteran. Tidak bisa hanya di sarjana kedokteran gitu kan. Kan S1-nya sarjana kedokteran nih. Ya benar. Nah, kalau mau ambil profesi dokter 2 tahun lagi baru dia jadi dokter kan gitu. Tapi selama ini tidak pernah ada pengambilan PNS dengan sarjana kedokteran. Ya. Mungkin hampir sama dengan itu kali ya. Iya, menurut saya itu tanggung banget ya kalau sudah S1 farmasi. Kan kami akan mengupayakan juga profesi apotekernya gitu. Seperti perawat dulu kita awalnya kan nggak punya profesi nurse-nya, tapi Berarti kita nanti upayakan lah. teman-teman yang di Bangkalan, di Madura atau daerah lain yang misalnya keterima di S1 Farmasi Stikes Muda Husada Madura, begitu lulus bisa langsung ambil profesi apotekernya di kampus-kampus di Surabaya berarti ya. Tapi kalau untuk di luar PNS ya, jangan khawatir. Walaupun S1 farmasi misalnya nggak ada minatan ke apoteker ngelanjutin pendidikan profesi apoteker, jangan khawatir, di pelayanan kesehatan akan diterima dia sebagai AA tadi Sebagai itu. AA, oke. Di apotek apalagi, Iya. itu kan akan Profesi banyak. apoteker berapa lama? 1 tahun 1 aja. tahun. Berarti setelah lulus S1 farmasi melanjutkan ke Melanjutkan profesi profesi apoteker apoteker 1 setahun. tahun saja. Oh, setahun saja. Oke. Cepat ya? Cepet dong. Nggak Cepet. lama. Kalau Karena kedokteran kan 2 1 tahun. semesternya itu kita teori, 1 semesternya kita dilepas ke Apotek-apotek gitu. baik rumah sakit ataupun industri dan apotek gitu. Oke. Harapan dari Bu Ria nih Harapannya untuk S1 farmasi di Stikes Ngudi apa? Harapan ke depannya. Selain mau nerima banyak mahasiswa loh ya.
Apa sih cita-citanya dibukanya ini di Stikes Ngudia Usada Madura ini? Di Madura loh, satu-satunya. Madura Bentuknya satu-satunya. punya goal tertentu kan? Ya, Nah, apa itu? memenuhi kebutuhan baik AA ya, asisten apoteker ataupun apoteker di wilayah Madura ataupun sampai keluar, oke lah, karena profesi apoteker itu masih banyak diminati, masih banyak orang dengan notabene ekonomi menengah ke atas ingin membuka apotek, demikian. Itu masih sering saya tuh menerima, kalau punya teman apoteker dong gitu. Bahkan sampai kadang apoteknya di Bangkalan, sampai kita harus mencari apoteker di luar Bangkalan Sampai untuk ke Surabaya menjadi gitu penanggung ya? jawabnya sampai ke Surabaya. Oke. Goalnya mungkin sementara di situ. Sampai di situ Jadi dulu kita sementara bisa membantu kebutuhan tenaga apoteker baik di Madura ataupun syukur-syukur sampai keluar gitu. Oke, terima kasih Ibu Ria sebagai Kaprodi S1 Farmasi Stikes Ngudia Usada Madura ya. Jadi saya harapkan teman atau masyarakat di Bangkalan khususnya ataupun Madura ya, ataupun di luar Madura gitu yang berminat untuk belajar S1 Farmasi, ada pilihan nih di Bangkalan, yaitu pendidikan S1 Farmasi Stikes Ngudia Usada Madura. Dan sudah kita bicarakan di awal tadi bahwa semua sudah disiapkan baik dari tenaga ahli, laboratorium, ya, peralatan laboratorium, semua sudah lengkap di Stikes, di S1 Farmasi Stikes Ngudia Usada Madura. Terima kasih. Baik, kunjungan sama-sama. Ibu Ketua Prodi. Oke, ada souvenir nih dari channel kita. Boleh, Albima terima kasih. 1208. Siap. Mas tolong. Oke, ini souvenir buat Ibu Kaprodi. Semoga Ya, berkenan terima kasih. atas kunjungannya, bersharing dan bercerita Ya. ya kepada Albima 1208 channel, sekaligus sosialisasi terhadap S1 Farmasinya Stikes Ngudia Usada Madura supaya nanti lebih banyak lagi mahasiswanya dan Amin. goal yang diharapkan tadi bisa tercapai. Mungkin dibuka dulu biar ditunjukkan ke kamera. Semoga nanti cocok dan bisa dipakai. Siap. Oke, saya bantu. Ini ya. Nah, ini persembahan dari Albima 1208 channel. Ya, terima kasih Albima 1208 channel. Di balik mungkin nah. Nanti jangan lupa nih mahasiswa-mahasiswanya Ibu Ria like, subscribe, and comment ya. Kalau perlu share. Oke, terima kasih. Semoga berkenan Ibu Ria. Ya, siap, sama-sama berkenan sekali. Terima kasih juga untuk undangannya sekaligus sebagai ajang promo ya. Prodi farmasi yang mungkin nggak maksimal karena adanya pandemi. Betul. Saya senang sekali seperti ini karena ini mendukung sekali karena di saat pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana kan. Siap. Lewatnya sosmed, media sosial kan gitu, Ya. yang bisa kita berikan kepada masyarakat gitu kan. Jadi semoga di forum ini nanti Kaprodi bisa sukses di S1 Amin, ya farmasinya, Rabbal mahasiswanya tambah banyak. Siap. Terima kasih teman-teman di Albima 1208 channel. Sampai bertemu kembali di yang akan datang adalah kalau tidak salah Prodi Administrasi. Ya, benar, administrasi kesehatan. Ya, siap. Minggu depan kita ketemu lagi. Masih seputar Stikes Ngudia Usada Madura dengan 2 program studi yang baru. Salam sehat dari Albima 1208 channel.